Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian daripada Kitab Tauhid, dan masih di dalam bab yang kita bahas pada saat hari ini adalah maja'a minat taghlid fiman abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Yani larangan keras di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisi kuburannya orang soleh. Lantas fa kaifa idza abadahu, lantas bagaimana dengan orang yang beribadah kepada kuburan tersebut? Kemarin adalah sampai kepada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jundub ibni Abdullah qol sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat 5 hari sebelumnya. Wa huwa yaqul, sedangkan beliau itu menyabdakan ketika itu, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil fa innallaha qad itakhadhani khalilan. Sungguh aku abra'u ilallah, yani aku serahkan seluruhnya kepada Allah, ayyakuna li minkum khalil, yani ayyakuna li minkum khalil, yaitu dijadikan bagiku di antara kalian khalil. Artinya aku berlepas kepada Allah untuk menjadikan bagiku seorang khalil di antara kalian. Artinya Allah Jalla wa Ala tidak menjadikan khalil bagi siapapun, yakni untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha qad itakhadhani khalilan, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku ini sebagai khalil. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-khalil ataupun al-khullah di sini yakni maksudnya adalah kecintaan. Namun kecintaan al-khalil ini lebih tinggi daripada al-mahabbah. Oleh sebab itu al-khallah fawqal mahabbah. Jadi al-khallah itu kecintaan di atas al-mahabbah. Wal khalil huwal mahbub ghayatul hubbi. Wal khalil, sedangkan orang yang tergolong al khalil sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga adalah termasuk daripada khalilullah. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menjadikan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Nah, al khalil huwa al mahbub ghayatul hubbi. Al mahbub ghayatul hubbi, yaitu yang dicintai, ghayatul hubbi, dengan kecintaan yang tinggi, dengan kecintaan yang sangat. Oleh sebab itu maka yakni khalil itu lebih tinggi daripada habib, ya. Taib, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyabdakan, kama takhadha Ibrahim khalilan walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan, kalau aku ini boleh menjadikan di antara umatku itu seorang khalil, latakhadtu Ibrahim khalilan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakrin, maksudnya latakhadtu Abu Bakrin khalilan, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, yaitu mereka menjadikan kuburan para nabinya itu sebagai masjid. Ala fala tattakhidu al-qubura masajid, maka janganlah sampai kalian menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sungguh aku melarang kalian dari hal tersebut. Taib, ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini merupakan pesan sekaligus wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Karena beliau sabdakan hadis ini ketika sebagaimana dikatakan oleh periwayat di dalam hadis ini, yakni Jundub bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ini adalah 5 hari sebelum beliau wafat.
Beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kana yatakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabinya itu adalah sebagai masjid. Ini adalah pengingkaran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam. Pelarangan pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam atas perbuatan mereka, yaitu menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Hadza makhrajun ala wajhaini. Itu di lantaran ada dua sisi yang menjadikan pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman. Yaitu mereka sujud kepada kuburan-kuburan para nabi, ta'ziman sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Ya. Sebagaimana yang kita saksikan, yakni di daerah-daerah yang di Timur Tengah, yang mereka senantiasa beriktikaf di sisi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan Nabi. Sebetulnya itu adalah maz'um, yakni hanya buatan saja, ya, pemalsuan dari kuburan-kuburan para nabi. Karena tidak ada yang terpercaya dari kuburan-kuburan para nabi yang ada di Timur Tengah. Karena masing-masing daerah itu mereka mengklaim, oh ini kuburannya Nabi Adam, sampai berapa panjang gitu kan. Ada kuburannya Nabi Ibrahim, ada kuburannya para nabi-nabi yang terdahulu. Yang sehingga mereka banyak menziarahi kuburan-kuburan tersebut untuk meminta kepadanya, ya, untuk mencari keberkahan di dalamnya, atau untuk yakni sujud kepada kuburan tersebut. Sujud kepada kuburan-kuburan tersebut. Dan ini dicetuskan oleh orang-orang Rafidhah. Ya, kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Rafidhah, maka mereka senantiasa mengelilingi kuburan-kuburan. Ya, dijadikan kubah-kubah, kemudian mereka tawaf di dalamnya dan bahkan sampai mencium, ya, kuburan-kuburan tersebut. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya kuburan nabi, kuburan para nabi itu sama sekali tidak ada jejaknya di muka bumi ini. Artinya tidak diketahui. Ya, majhul. Mereka itu tidak diketahui kuburannya. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali apa? Kuburannya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diketahui. Masyhur, ma'ruf. Sedangkan kuburan para nabi itu seluruhnya tidak diketahui. Yang ada sekarang itu adalah maz'um. yakni hanya buatan-buatan, prasangka-prasangka saja. Klaim-klaim semata. Di Yordan ada, kemudian di Lebanon ada. Padahal satu nabinya. Hah? Iya. Tuh, kayak Ashabul Kahfi juga kan goanya. Masing-masing mengklaim. Di Lebanon ada, ya, di Yordan ada juga. Di mana-mana. Hah? Jadi objek ziarah. Jadi objek ziarah. Cuan. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian yang kedua, annahum yajuzuna salata fi madafinil anbiya wa tawajjuh ilaiha halat as-salah nadran minhum bidzalika ila ibadati lahu wal mubalagha fi ta'dhimil anbiya yani yang kedua bahwasanya mereka membolehkan salat fi madafinil anbiya wa tawajjuha ilaiha halat as-salah, yakni
mereka membolehkan sholat di kuburan-kuburannya para nabi, ya, kemudian menghadap kepadanya, ya, dalam kondisi sholat. Nadra minhum bidzalika ila ibadatillah, ya. Menurut mereka hal tersebut, ya, maksud mereka walaupun itu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah mubalagha fi ta'zimil anbiya, yakni mengagung-agungkan yang secara berlebihan kepada para nabi. Nah, kalau yang pertama tadi adalah syirkul jali, kemudian yang kedua adalah syirkul khafi. Ya. Jadi hal inilah yang sangat diingkari oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad, kata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab beliau mengatakan, faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang hal tersebut di akhir hayat beliau. Kemudian tsumma la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Ya, kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam melaknat orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala yang pernah kita bacakan di dalam hadis tentang dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi atau kuburan-kuburan orang-orang soleh itu adalah sebagai masjid. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wassalatu 'inda min dzalika wa illam yubna masjid wa huwa makna qauluha. Ya. Wassalatu 'indaha, dan demikian juga salat di sisi kuburan itu adalah termasuk yang dilarang. Wa illam yubna masjid, meskipun dia tidak membangun masjid. Kalau dia salat di pekarangan kuburan, maka itu adalah termasuk yang dilarang oleh hadis Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'na qauluha, dan itu adalah bagian daripada makna pernyataan ataupun perkataannya. Yani khasyiya ayatakhidha masjidan. Ya. Ini perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana yang di awal bab kita bacakan hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW kenapa melarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Ya. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yaitu yuhadiru ma sana'u, itu supaya mewaspadai apa yang telah mereka kerjakan, khasyiya yatakhidha masjidan. Dan di sini Rasulullah SAW khawatir kalau kuburannya itu dijadikan sebagai masjidan, yaitu sebagai masjid. Wa sahaba fa inna sahaba lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Maka ketika di zaman para sahabat, mereka tidak membangun di sekitar kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masjid. Ya. Para sahabat. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. As-salatu indaha min dzalika wa illam yubna masjid ay man ittakhadaha masajid al-mal'un fa'ilahu wa hadha yaqtadi tahrimu salati 'inda al-quburi wa ilaiha. Yani orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, maka pelakunya itu dilaknat. Dan ini menuntut kepada yaqtadi tahrimas salati 'inda al-quburi wa ilaiha. Larangan tentang membangun kuburan itu menjadikan masjid, maka ini menuntut akan tahrim, yaqtadi tahrimas salah, yaitu menuntut akan diharamkannya salat indal qabr, yaitu di sisi
kuburan wa ilaiha, dan juga larangan atau pengharaman salat menghadap ke arah kuburan. Taib ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan wa kullu mawdu'in qusida salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Maka setiap wa kullu mawdu', kata beliau, setiap tempat qusida salatu yang di dalam tempat tersebut dimaksudkan untuk ditegakkannya salat, ya. Atau seseorang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat salat di dalamnya, faqad uttukhidha masjidan. Maka ketika itu pula seseorang itu secara otomatis menjadikan tempat itu sebagai masjid, ya. Meskipun dia itu tidak membangunnya, maka ketika dia salat di satu tempat, maka tempat itu menjadi masjid, ya. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Abdullah mengatakan bal kullu mawdu'in yusalli fihi yusamma masjidan. Maka setiap tempat yang di dalamnya dijadikan tempat salat, maka dia disebut masjid. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan di dalam hadis ini ju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi itu bagiku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, masjidan tahuran, sebagai masjid dan suci, ya. Tahuran. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fasamal ard masjidan. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebut bumi itu sebagai masjid, ya. Artinya dijadikan sebagai masjid itu adalah tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha, yaitu salat itu boleh dilakukan ataupun ditegakkan fi kulli buq'ah, di tempat manapun, di setiap tempat manapun dari tempat di muka bumi ini, illa mastathna minal mawadhi', kecuali di sana ada tempat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dibolehkan di dalamnya untuk mendirikan salat, yakni kal maqbarati wa nahwiha, yaitu seperti kuburan dan lain sebagainya, ya, seperti kuburan dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam syarhus sunnahnya, arada an ahlul kitabi, yakni bahwasanya orang-orang ahlul kitab lam tabih lahumus salah, tidak boleh bagi mereka untuk mendirikan salat illa fi bai'ihim wa shawami'ihim, kecuali di gereja-gereja mereka atau di biara-biara mereka. Fabahallahu li hadhil ummah, akan tetapi Allah tabaraka taala membolehkan bagi umat ini as-salatu haitsu kanu, salat dimanapun mereka berada, ya. Jadi jangan enggak kudu-kudu harus nyari masjid jauh-jauh gitu kan. Misalkan kalau lagi di safar atau mana gitu kan, dia boleh salat di situ juga gitu, tinggal salat aja udah dimanapun berada. Takhfifan alaihim wa taisiran, dan ini adalah bentuk daripada keringanan dari Allah dan kemudahan darinya.
Ya. Jadi kalau di mana-mana jauh misalkan masjidnya gitu. Kalau ke masjid itu bisa menghabiskan waktu sholat, itu sholat di situ. Ya. Dan tanah itu suci. Enggak ada najis ya, kecuali ada najisnya. Nah, ini gampangnya dan kemudahan dinul Islam. Tsumma khassa min jami'il mawadhi', kemudian Imam Baghawi mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan min jami'il khasa'i al mawadhi', yaitu tempat-tempat yang tidak boleh dilaksanakan salat, yakni al-hamam wal maqbarah wal makan najas. Ya. Al-hamam wal maqbarah wal makan najas. Yakni yang pertama adalah kamar mandi. Kedua wal maqbarah, yaitu kuburan. Wal makanan najas, yaitu ketiga adalah tempat yang terdapat najis di dalamnya. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu', inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya. Inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya. Sejelek-jelek manusia, ini hadis yang marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna min syirarin nas, sungguhnya di antara kejelekan dan kejahatannya manusia, man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya. Ya. Sejelek-jelek manusia siapa? Yaitu orang yang mendapati as-sa'ah, waktu, sedangkan ketika itu dia ahya, masih dalam keadaan hidup, diberikan hidup oleh Allah. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan mereka menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid, waliyadzubillah. Baik. Man tudrikum sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura anbiya yattakhidunal qubura masajid. Rawahu Hatim. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan walladzina yattakhidunal qubura masajid. Ya, sejelek-jeleknya manusia yang pertama adalah man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya. Yakni orang yang mendapatkan kiamat wa hum ahya, sedangkan dia orang ketika itu dalam keadaan hidup. Ya. Nah, ini adalah keburukan dan kejelekan bagi orang yang mengalami kiamat. Makanya jangan menunggu-nunggu kiamat gitu kan. Kadang banyak orang-orang sekarang ini nunggu-nunggu kiamat. Ya, apa namanya? Hah? Iya, pengen ketemu Imam Mahdi, terus apalagi tuh kehidupan akhir zaman. Pokoknya diharapkan. Sedangkan walladzina amanu mushfiquna minha. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sifatnya mereka itu takut. Takut mengalami kiamat pada mereka. Mengalami tanda-tanda kiamat itu di tengah-tengah mereka.
Sedangkan orang-orang kafir itu apa? Justru orang-orang kafir yang pengen menemukan hari kiamat. Ya. Karena kekafirannya mereka. Taib ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi min syirarin nas, sejelek-jeleknya manusia itu adalah orang yang menemukan kiamat. Ya. Wahum ahya ay muqaddimatuha. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, man tudrikum sa'atu wahum ahya adalah muqaddimatuha. Yani muqaddimahnya hari kiamat. Tudrikum sa'atu wahum ahya. Sejelek-jelek manusia yang dia mendapatkan kiamat sedangkan dia dalam keadaan masih hidup. Ya. Muqaddimahnya kiamat itu seperti khurujud dabah. Ya. Wa tulu' syamsi min maghribiha. Wa ba'da dzalika yunfakhu fis suri nafkhatal faz'i. Ya, seperti keluarnya dabah. Ya, binatang dabah melata. Kemudian terbitnya matahari dari barat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW menyabdakan waladina yatakhiduna al-kubura masajid. Waladina yatakhiduna al-kubur masajid. Taib ikhwas sekalian yang rahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu maka dikatakan min syirarin nas. Sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya manusia. Alladzina yattakhidunal qubur masajid, yaitu yang menjadikan kuburan sebagai masjid ay bi salati indaha wa ilaiha. Atau yang dimaksud dengan salat di sisi kuburan atau menghadapnya. Wa bina'ul masajid alaiha. Kemudian walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, itu termasuk syirarin nas, yaitu sejelek-jelek atau sejahat-jahatnya manusia. Rawahu Abu Hatim fi sahih. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amma bina'ul masajid alal kubur faqad sarah amat at-tawaf ta'if bin nahwi anhu. Adapun pembangunan masjid di atas kuburan faqad sara amatu ta'if nahi anhu. Nah, itu sudah dijelaskan dari berbagai kalangan akan larangan tersebut. Dan sebagai pengikutan pada hadis-hadis yang sahihah. Wa sara ashabuna wa ghairum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi. Kemudian sahabat-sahabat kami dan yang sebagainya dari kalangan ashab Malik, kemudian ada Asy-Syafi'i bi tahrimihi, dengan pengharamannya. Qala wala rafil qat'i bi tahrimihi. Wa sara ashabuna ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimihi. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Qala al-alama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yajibu hadmul qabab allati buniyat 'alal kubur. Ya, wajib menghancurkan qabab, ya, kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.
Wa qala al-Qadhi Ibnu al-Kaj wa la yajuzu ay jassis al-qubur. Itu tidak boleh menghias mengecat kuburan, itu tidak boleh. Membangunnya nggak boleh. Ya, menghiasnya juga nggak boleh. Apalagi kuburan-kuburan zaman sekarang itu udah ada itu namanya rumah masa depan. Ya. Ya kan? Rumah masa depan sampai di klaster-klaster juga. Ada klasternya. Dari yang mahal sampai murah ada. 1M, satu kotak doang 1M. Dia pikir memang kuburan orang mati dikubur itu udah kayak walaupun kuburannya bagus, mayatnya disiksa. Ini dilarang ya, membangun kuburan. Kadang kan banyak orang di semen gitu kan kuburannya, dengan alasan untuk dijadikan tanda dan sebagainya. Iya. Wala ayubna 'alaiha qabab, kemudian dibangun di atasnya kubah-kubah. Wala ghair qabab wal wasiyah biha batilah. Ataupun yang bukan qabab maka berwasiat dengannya itu adalah sebuah kebatilan. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Adra'i amma butlanul wasiyah bi bina'il qabab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqil amwal katsirah fala raib fi tahrimihi. Kemudian Al-Adra'i mengatakan wa butlanul wasiyah bi bina'il qabab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqil amwal katsirah fala raib fi tahrimihi. Batilnya wasiat untuk membangun kubah dan sebagainya dari bangunan-bangunan yang ada, kemudian menginfakkan harta yang sangat banyak, fala raib, maka itu tidak diragukan lagi fi tahrimihi. Ya, di dalam keharaman menurut syar'i. Kemudian Imam Qurtubi membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu naha ayjassasal qabr wa au yubna alaihi. Ya, itu dilarang. Wa qala al-Qurtubi fi hadis Jabir radhiyallahu anhu naha ayjassasal qabra au yubna alaihi. Wa bi dhahir hadzal hadis qala Malik wa karihal bina wal jass 'ala al-qubur. Maka diharamkan yang membangun bangunan yakni wal jass 'ala al-qubur. Kemudian termasuk juga mengecat dan sebagainya di atas kuburan, maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Rasyid karya Malikul bina 'ala al-qabr. Imam Malik membenci ya bangunan di atas kuburan wa ja'al bilata al-maktubah. Kemudian wa min bid'ah ahli tul ahdatsu iradat al-fakhr wal mubahah was sum'ah wa huwa mimma la ikhtalafa alaihi. Baik, ikhwas sekalian, kemudian dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu naha ayjassasa al-qabr. Au yubna alaihi wa bi dhahir hadzal hadits qala Malik. yakni di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu naha ayjassasa al-qabr au yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri kuburan ataupun membangun kuburan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan
sahabat Jabir bin Abdullah. Wa bi dhahir hadzal hadits qala Malik. Kemudian menurut zahir hadis ini Imam Malik mengatakan wa karihal bina wal jassu 'alal kubur. Ya, kemudian lantaran bangunan dan jasnya itu adalah di atas kuburan itu, maka itu dibenci ataupun dimakruhkan oleh Imam Malik. Waqad ajazahu ghairahu, dan beliau membolehkan waqad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadits hujjatun alaihi. Wa qala Ibnu Rusyd quriya Malik al-bina 'ala al-qabr wa ja'alat bilatal maktubah. Ya, kemudian Imam Malik membenci bangunan yang berada di atas kuburan, dan beliau menjadikan lantainya itu ada sebuah tulisan. Karena apa? Karena huwa min bidai ahli tul. Karena itu adalah termasuk bagian daripada yakni ahli bidah. Adatsu iradatul fakhr wal mubah wa sum'ah. Adatsu iradatul fakhri wal mubah wa sum'ah wa huwa mimma la ikhtalafa alaihi. Baik, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, akrahu ayyu'adzim makhluk, aku sangat membenci orang yang mengagungkan kepada makhluk, hatta yaj'al qabrahu masjidan makhafatal fitnah alaih, sehingga menjadikan kuburannya itu sebagai masjid. Nah, ini sangat mengkhawatirkan fitnah atasnya. Wa ala man ba'dahu minan nas, dan juga fitnah bagi orang-orang setelahnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Imam Syafi'i mengatakan akrahu, yakni memakruhkan sesuatu, misalkan akrahu ya azim makhluk, aku membenci mengagungkan kepada makhluk, hatta yaj'al qabra masjidan makhafatal fitnah alaih. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata beliau yakni yang dimaksud Imam Syafi'i akan kalimat makruh di sini adalah yakni maksud kemakruhannya adalah karahatut tahrim, yaitu mana tahrim? Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradahu bil karahatut tahrim. Jadi apa yang dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullah taala, maksudnya dengan karahah kemakruhan adalah makruh yang tahrim, yang diharamkan. Wa qal syarih rahimahullah taala, Imam Syafi'i mengatakan wa jazima Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab bi tahrimil bina mutlaqan wa dzakara fi syubhah Muslim wa nahwi aidan fi syarh Muslim. Baik, ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradahu bil karah wa karahatut tahrim. Wa qala syarih rahimahullah taala wa jazima Nawawi rahimahullah fi syarh muhadzab bi tahrimil bina mutlaqan wa dzakara fi syarh Muslim nahwi aidan. Ya, Asy-Syarih, yakni penjelas orang yang menjelaskan tentang perkataan yang Imam Syafi'i menjelaskan wa jazama Nawawi rahimahullah fi syarhil muhadzab bi tahrimil bina mutlaqan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyatakan di dalam Syarhul Muhadzab akan keharaman bangunan secara mutlaqan. Wa dzakara fi syarh Muslim nahu aidan. Kemudian beliau menyebutkan di dalam syarh Muslimnya nahwahu aidan. Wa qala Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Muqaddamah Imam Al-Hanabilah sahibul musannafat al-kibar kal-mughni wal kafi wa ghairiha
rahimahullah taala. Wa la yajuzu ittikhadul masajid 'alal kubur. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala innal yani la'ana Allahu al-yahud wa nasara. Nah, yani ala kulli hal bahwasanya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan ya di dalam kitabnya Al-Mughni serta di dalam Al-Kafi dan lain sebagainya, wala juzu istikhadul masajid alal kubur, tidak boleh ya, menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Nah, kenapa? Li'anna la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat. Ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Fihi masail, di dalam terdapat permasalahan-permasalahan al-ula. Yang pertama, ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budullah fihi 'inda qabr rajulin salihin walau sahat niyatuhu. Jadi ada beberapa permasalahan yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yani madzakar Rasul fi man bana masjidan ya'budullaha fi 'inda qabri rajulin salih wala sahat niyatul fa'il. Yaitu apa yang disebutkan Rasulullah SAW tentang orang yang menjadikan masjid, bangunan masjid untuk sujud pada Allah di dalamnya. Namun di sampingnya itu ada 'inda qabri rajulin salih. Ada kuburan orang yang saleh. Wala sahat niyatul fa'il. Ya, meskipun sahat niyatul fa'il. Baik, ada yang ditanyakan barangkali? Fadol. Ya, baik. Fadol. Kalau sholat di rumah misalkan ya, ya. Rumah atau apa, depannya ada kuburan, itu gimana? Sholat? Misalkan dia rumah di perumahan, Oh, itu kuburan. depannya. Dari rumah. Ada penghalang tembok kan, enggak secara langsung. Enggak maksud iya. Enggak apa-apa, ada penghalang ya. Kecuali kalau enggak ada penghalang ya, kan enggak boleh. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya sedikit. Dikatakan oleh di dalam riwayat Al-Asram, idza kana al-masjidu bainal quburi la yusalli fihi al-fariidah wa in kana bainaha wa bainal masjid hajiz farakhisa ay yusalli fihi 'ala al-janaiz
wa la yusalli fihi ala ghairil janaiz. Wa dzakara hadits Abi Marsad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusallu 'alal qubur. Idza kana al-masjidu bainal quburi la yusalli fihi al-fardhah. Yaitu apabila masjid di antara kuburan itu tidak digunakan untuk salat fardhah, wa in kana bainahu wa bainal masjid, meskipun di antara masjidnya itu ada hajiz, yaitu ya tembok lah. Farakhasa, maka beliau merukhsahkan untuk salat di dalamnya hanya salat jenazah saja. Wala yusalli fihi ala ghairil janaiz, maka tidak boleh salat di dalamnya selain salat daripada al-janaiz. Ya. Sallu 'alal kuburi. Nah, taib ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ini kepada bab maja'an al-ghulwa fi kuburi salihin yasirwa awthanan tu'bad min dunillah. Yaitu apa-apa saja yang berkaitan dengan sikap gulu di dalam kuburan orang-orang soleh, kemudian menjadikan yasiru awsanan tu'badu min dunillah, ya, menjadikan kuburan itu sebagai awsanan, sembahan selain Allah yang senantiasa diibadahi. Rawa Malik fil Muwatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Ya Allah, jangan menjadikan kuburanku itu sebagai wasnan, berhala, ya, yang disembah atau sembahan selain Allah yang disembah. Ishtada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kemudian ishtada ghadabullah, sungguh murka Allah Azza wa Jalla sangat, ala qaumin, terhadap satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Rawa Ibnu Abi Syaibah fi musanafihi an Ibni Ijlan an Zaid ibn Aslam bihi walam yadhkur Atha wa rahul Bazar an Zaid an Atha an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an walahu syahid indal Imam Ahmad bi sanadi an Suhail ibn Abi Saleh an Nabihi an Abi Hurairah rafa'ahu, Allahumma la taj'al qabri wasnan la'anallahu qauman la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku sebagai wasnan, sebagai berhala. Ya. La'anallahu qauman, Allah melaknat satu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Baik. Ini adalah doa Nabi alaihi salatu wasalam yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengijabah, ya, doanya Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim, fa ajaba rabbul alamin du'aahu, kemudian Allah mengabulkan doanya, wa hatahu bi salasatil judran. Kemudian hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyanin. Wajaba rabbul alamin du'aahu. Kemudian ketika ditanya Allah la taj'al qabri wasnan yu'bad, sehingga lantas kemudian Allah mengijabahnya. Rabbil alamin du'aahu. Wa hata bi salasati al-judran. Hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyanin. Nah,
Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wadal al haditsu ala anna qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam ubida lakana wasnan. Kalaulah ada hadis kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikubur secara nyata, sembah-sembah. Nah, namun apa? Lakin ja'ahu Allah taala bimahala bainihi wa baina nasa fala yusilu ilaihi. Kemudian ya ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yakni diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bisanadihi dari sanadnya an Sufyan bin Mansur an Mujahid, dari Sufyan bin Mansur dari Mujahid mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa? Yani ini diriwayatkan oleh Jarir di sana di an Sufyan bin Mansur an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yulat lahum muswaik famata faqafu ala qabrihi. Lata itu adalah sebagai sesembahannya orang-orang musyrikin Lata wal Uzza. Qala kana yalutu lahum muswaiq famata faqafa ala qabrihi. Lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'ahu. Wa dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala, kana yalatu suwaiq lil haj, yaitu untuk menjamu para hujjaj, para haji. Suwaik, ya, yani yalutu lahum suwaik kana yalutu lahum suwaik lil haji, yaitu menyiapkan minum, ya, menyiapkan apa namanya kalau tamu datang itu apa? Dihidangkan, penghidang, ya, dihidangkan untuk para hujjaj. Ya. Nah, ternyata ketika suatu waktu laki-laki tersebut wafat, famata. Nah, ketika wafat banyak orang-orang kehilangan faqaf ala qabri. Dan ketika itu mereka beriktikaf di sisi kuburan orang-orang yang dianggap apa? Hah? Iya, Lata. Lata itu orang yang rajin untuk menjamu para haji, ya, jamaah haji. Nah, ketika dia mati, ketika wafat, ya, kemudian kaumnya ini merasa kehilangan. Itu sama saja kayak yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala tentang menukilkan, ya, kana yalutu lahum muswaik famata faqafu ala qabrihi. Famata ala qabrihi. Jadi mereka mati di atas kuburannya tersebut. Famata faqafu ala qabrihi. Kemudian orang saleh itu wafat dan mereka lantas berbuat kufur. Fadol, ada yang ditanyakan lagi? Insyaallah, ya. Gambaran
kuburan Rasul itu gimana tak? Gimana? Maksudnya yang menjadi banyak subhat orang-orang kemudian itu bahasanya Rasul juga kuburannya dibangun gitu, ada bangunannya gitu. Tahu nggak, tak? Oh iya. Subuhatnya itu Rasul itu kuburannya dibangun. Bangunannya kan kayak gitu. Banyak gambarannya kan cuma orang kuburin kan gitu sekali gitu. Iya. Jadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam nuniyahnya, fajaba rabbul alamin du'ahu. Ya, kemudian Rabb Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin semesta alam itu mengijabah doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Ana sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan aku ini yani Allah la taj'al qabri wasnan yu'bad istada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai masjid. Yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kemudian dikatakan oleh Alama Ibnu Qayyim wa hatahu bi salasatil judron. Kemudian kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam itu dilapisi dengan tiga tembok ya. Tiga lapis tembok. Kuburan Nabi alaihi salatu wasallam supaya tidak apa? Tidak ada yang melongoknya, tidak ada yang apa? Mungkin membangunnya dan sebagainya. Ya, jadi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam itu tetap terpisah gitu kan, meskipun ada pelebaran gitu, Masjid Nabawi. Jadi ini tidak benar ya kalau berdalil kepada kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dibangun. Ya. Mana yang duluan, kuburan Nabi apa masjid? Duluan masjid ya. Sedangkan Nabi Alaihi Wasallam ketika itu berada di rumah apa namanya? Di rumahnya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Memang apa namanya branding dengan masjid. Lalu dalam riwayat ketika Nabi SAW beriktikaf itu, kemudian menemukan Aisyahnya tinggal ya ngelongok dari jendelanya saja. Itu. Ala kulli hal, kuburan Nabi SAW itu dijaga ya dari pembangunan dari dan lain sebagainya ya, jadi itu bukan dibangun kuburan Nabi itu, tapi dilapisi tembok itu, benteng, salah satu judron dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Bukan bangunan. Ada lagi yang ditanyakan barangkali? Sebelum ditutup, jadi selain kuburan Nabi alaihissalam itu, kalangan para nabi itu tidak ada yang diketahui. Ya.
Kalau ada yang klaim itu ya palsu. Berarti yang itu kan yang kalau yang Ya. jamaah umroh itu katanya itu kan apa? Kalau umroh kan ntar ziarah kemana itu salah berarti itu udah. Ya salah tuh. Jamaah umroh. Iya kalau umroh kan. Tuh ziarah. Kata orang-orang yang pernah umroh katanya gitu. Kenapa ziarah kemana? Ya kan nggak cuma di Madinah doang kan, ntar kemana gitu kan itu 2 hari itu kan. Iya. Plus ziarah kuburan ini kuburan itu. Ya nggak boleh lah, jelas syirik. La tashuddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian mengadakan perjalanan ya kecuali kepada 3 masjid. Ilal masjidil haram, ila masjid hadza, wa ila masjidil aqsa. Masjid haram, masjid Nabawi, kemudian masjid Al-Aqsa. Kalau ziarah-ziarah kubur, nah itu adalah nggak ada. Kalau mau ziarah kuburan yang beneran ya kuburan yang mana aja untuk mengingat kematian. Ya. Kalau ke tempat orang tua tuh, kuburan orang tua. Kenapa? Kuburannya, mau ziarah. Ya boleh-boleh saja. Kelas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan pada bab maja'ana ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Ya bahwasanya umat ini akan kembali kepada penyembahan ya. Ini umat ini di hari kiamat itu akan kembali kepada menyembah kepada al-awthan. Menyembah kepada berhala. Ini juga akan menjadi bab yang penting dari diketahui. Kalau dalam hal ini maja'ana ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan.
Ya, rekan-rekan gak ada lagi yang bertanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live.